para pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 2 bulan terdampak kemarau, warga desa Batu Tulis menyerbu penyaluran air bersih. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pelabuhan Lembar tambah puluhan trip penyeberangan menjelang MotoGP. Pelak hasil pemilu, masa pendukung calon legislator bentrok dengan polisi. Pemuda berinisial SI diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, dari hasil pengembangan tersangka lain berinisial FA. Polisi menyita 13 paket sabu-sabu seberat 6,35 gram, ponsel, alat isap, dan uang tunai 1,5 juta rupiah sebagai barang bukti. Tersangka dilaporkan warga karena menjajakan narkotika ke sejumlah remaja di desanya. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, kami mendapati sebanyak 13 plastik transparan yang diduga berisi sabu. Di sana diperkirakan beratnya sekitar 6,35 gram untuk beratnya sendiri. Jadi dari hasil pemeriksaan kami terhadap terduga pelaku, bahwa terduga pelaku ini sudah berhasil menjual beberapa klip dan sudah memperoleh keuntungan sebanyak 1.500.000 dari penjualan narkotika tersebut. Penangkapan S ini merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya yang dimana sebelumnya sudah ditangkap satu orang terduga pelaku berinisial F. Tersangka nekat mengedarkan narkotika karena kecanduan. Udah lama jual? Ini baru salah karena kejadian 2 bulan 12 setengah. 2 bulan. Kerjaan sehari-hari apa? Bisa lah kejadiannya sih. Kemarin itu parkir sama ngelas. Dari parkir sama ngelas tuh tidak cukup apa gimana? Udah berhenti, Pak. Udah berhenti. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan formasi pegawai kontrak pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023 kembali dibuka pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Badan Kepegawaian Daerah setempat membuka lowongan kerja sebanyak 1.190 orang untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis perkantoran. Penerima tenaga P3K tahun ini akan diprioritaskan bagi pendaftar non-ASN atau pegawai honorer daerah. Hal itu untuk memberi kesempatan seluruh masyarakat yang ingin berkarir menjadi pegawai kontrak pemerintah. Terinci menjadi 719 itu nakes, kemudian 216 guru, dan yang terakhir itu ada 255 itu dari tenaga teknis. Nah, dari keseluruhan formasi itu, kita dari pusat diwajibkan untuk membagi porsi itu 80% itu dari non ASN dan dari pihak kedua, kemudian 18% itu dari dari umum, kemudian yang 2% itu dari disabilitas. Tahapan seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Oktober hingga awal tahun 2024 mendatang, sesuai regulasi Badan Kepegawaian Nasional. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menambah trip penyeberangan kapal laut menjelang perhelatan MotoGP 2023. ASDP menambah operasional kapal feri tujuan Bali dan Surabaya sebanyak 24 trip per hari dengan jumlah kapal yang beroperasi 24 unit.
Hal itu mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang yang biasa terjadi sepekan sebelum dan saat pelaksanaan MotoGP Mandalika. Sementara untuk memastikan lancarnya bongkar muat, ASDP akan mengoperasikan 3 dermaga. Pengelola pelabuhan juga membenahi layanan penyeberangan di pelabuhan, mulai ruang tunggu penumpang, pelayanan tiket, hingga penambahan personel keamanan yang melibatkan TNI Polri. PT ASDP Indonesia Ferry cabang Lembar menyiapkan sarana dan prasarana seperti pelabuhan, lalu kapal, di mana pada saat arus balik dalam event tersebut kita menyiapkan di sini dari cabang Lembar yang sebelumnya kita angkut tamu-tamu yang hendak menonton perhelatan MotoGP ini dari Padang Bay. Ajang MotoGP 2023 seri ke-16 akan digelar di sirkuit Mandalika mulai tanggal 11 hingga 13 Oktober dengan prediksi jumlah penonton meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan remaja dari sejumlah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat mengikuti program praktik kecakapan kerja bidang perhotelan yang digelar sebuah lembaga pelatihan bersama pemerintah daerah. Mereka akan mengikuti program praktik kerja PPK selama 6 bulan di sejumlah hotel di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Hal itu sekaligus sebagai proses peningkatan SDM dan sertifikasi bidang perhotelan yang banyak dibutuhkan di NTB. Selain siap kerja, pelatihan juga diharapkan mengurangi angka pengangguran di NTB yang didominasi usia produktif. Ini mungkin sangat bermanfaat bagi adik-adik yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Seperti saya katakan tadi, ini kesempatan merupakan kesempatan jangan disia-siakan. Ini kesempatan yang sangat baik yang perlu dioptimalkan sehingga adik-adik ini nanti tentunya setelah tamat kursus dia akan mendapatkan sertifikat profesi. Kalau sudah mendapatkan sertifikat profesi, maka jelas dunia industri perhotelan akan menerima mereka dengan baik. Pemerintah daerah menargetkan pelatihan kerja digelar minimal setiap 6 bulan sebagai langkah peningkatan SDM lokal agar profesional dan mencukupi kebutuhan daerah. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.